Halo, saya Cindy Tirza Brigita Nayawan dengan nomor NIM 010452440438 dari kelompok 4. Di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang berpikir atau menganalisis kritis yang merupakan kemampuan berpikir dengan rasional mengenai apa yang harus dilakukan dan dipercayai, dan merupakan proses membuat sebuah penilaian yang logis, rasional, dan sistematis sehingga hasil yang diperoleh tidak bias dan bisa sesuai dengan kenyataan yang ada. Menganalisis dan berpikir dapat dilakukan secara aktif seperti mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi. Sebagai contoh, mari kita coba menganalisis kritis berita berikut ini. Yang pertama dimulai dari identifikasi. Kita mulai dengan cara pengenalan masalah dan pengaruh yang mendasarinya. Pengenalan masalah di sini ialah Presiden Prabowo Subianto akui komunikasi pemerintahannya buruk. Dan pengaruh yang mendasarinya ialah seperti yang disebutkan di atas, bahwa kesalahan yang dilakukan oleh jajarannya dalam berkomunikasi itu lantaran mereka baru menjabat di pemerintahan. Ia mengatakan banyak dari mereka yang berasal dari berbagai latar belakang dan belum cepat menyesuaikan diri dengan komunikasi publik. Halo, perkenalkan, nama saya Ana Yulia, anggota kelompok 4 penalaran reflektif. Dari analisis yang saya dapatkan, Ketua Partai Gerindra menyebut bahwasanya kesalahan yang dilakukan oleh jajarannya disebabkan karena baru pertama kalinya menjabat di pemerintahan yang disorot dari banyak media dari berbagai sudut. Nah, dan dari latar belakang yang dimiliki oleh mereka, mungkin Prabowo memiliki pendapat bahwasanya mereka belum bisa cepat begitu beradaptasi sehingga mereka belum bisa berkomunikasi dengan baik di hadapan publik. Prabowo pun sangat menyesal atas apa yang mereka katakan, sekiranya beliau juga bisa menyesal atas apa yang sudah beliau katakan. Halo, saya Cynthia Rosiansa. Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa komunikasi pemerintahannya buruk, dan ia bertanggung jawab atas hal tersebut. Ia menekankan pentingnya perbaikan komunikasi agar kebijakan pemerintah lebih dapat dipahami oleh masyarakat. Hal ini mencerminkan kesadaran untuk memperbaiki cara pemerintah berkomunikasi dengan publik agar lebih jelas dan efektif. Halo, saya Belensena Baktira. Klaim pertama yaitu klaim fakta yang berisi Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa komunikasi publik pemerintahannya cukup buruk. Kalimat berikut termasuk klaim fakta karena Pak Prabowo mengakui bahwa komunikasi pada pemerintahannya memang buruk. Yang kedua ada klaim nilai yang berisi pola komunikasi pemerintahan Prabowo dikritik tidak transparan dan militeristik. Termasuk pada klaim nilai karena kalimat berikut merupakan kritik yang mencerminkan pandangan yang subjektif mengenai gaya komunikasi di pemerintahan. Dan yang ketiga ada klaim kebijakan yang berisi pemerintah perlu melibatkan konsultan dalam perencanaan hingga eksekusi komunikasi program atau kebijakan. Klaim tersebut termasuk klaim kebijakan karena merupakan saran atau rekomendasi agar segera meningkatkan gaya komunikasi yang ada di pemerintahan. Terima kasih. Halo, nama saya Nurul Afriyanti. Berikut adalah klaim-klaim yang Pak Prabowo akui tentang komunikasi publik pemerintahannya yang buruk. Yang pertama ada klaim faktual. Pak Prabowo mengatakan sengaja menyelenggarakan acara sarasehan ekonomi bersama para ekonom dan investor. Pak Prabowo juga mengatakan timnya bekerja selama 5 bulan tanpa diliput media. Lalu Pak Prabowo juga mengakui ucapan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan soal teror kepala babi ke kantor Tempo adalah salah. Halo, yang kedua ada klaim nilai. Pak Prabowo mengatakan, saya sadar beberapa minggu lalu bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang, dan itu adalah tanggung jawab saya. Penilaian terhadap kinerja komunikasi mengandung norma bahwa komunikasi yang baik itu penting. Pak Prabowo menanggapi Hasan Nasbi, itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru, saya kira beliau menyesal. Yang ketiga ada klaim subjektif. Pak Prabowo mengatakan, saya sadar beberapa minggu lalu bahwa komunikasi agak kurang. Persepsi Pak Prabowo bersifat introspektif dan subjektif. Pak Prabowo juga mengatakan, kadang-kadang kalau diliput media sulit bekerja karena media ingin bukti seketika. Opini Pak Prabowo atau pengalaman pribadi mengenai tekanan dari media tidak bisa diverifikasi secara objektif.
Pak Prabowo juga mengatakan, saya kira beliau menyesal. Pak Prabowo menafsirkan perasaan orang lain, yaitu Hasan Nasbi. Ini adalah asumsi subjektif. Pernyataan Prabowo yang mengakui bahwa komunikasi publik dalam pemerintahan itu buruk dan menyatakan itu tanggung jawab saya dapat dianalisis dengan dua sisi, yaitu argumentatif dan counter-argumentatif. Saya memiliki argumen, saya akan bertanya mengenai tanggung jawab pemimpin yang jelas. Dengan pernyataan ini, Prabowo siap memikul tanggung jawab sebagai presiden, akan melempar kesalahan ke bawahannya sebagai cerminan kalau ia pemimpin. Ia juga sangat mencerminkan sikap sebagai pemimpin yang matang dan juga berani. Untuk poin selanjutnya yaitu kesadaran dan keterbukaan terhadap evaluasi diri. Secara terbuka mengakui kekurangan dalam komunikasi publik, Prabowo sangat terbuka terhadap kritik dan saran dan siap memperbaiki diri serta sistem pemerintahannya. Kemudian poin terakhir dalam argumentasi yaitu langkah awal perbaikan. Mengakui kesalahan adalah langkah awal untuk perbaikan. Komunikasi yang buruk bisa berdampak pada persepsi publik dan legitimitas kebijakan. Berikut adalah penjelasan tentang argumentatif, sedangkan kita memiliki dua sisi yaitu counter argumentatif. Setelah ini kita akan bahas lagi. Kalau aku lagi ada di posisi, mengapa baru sekarang diakui? Untuk counter argumentatif tentang Prabowo tadi, seharusnya masalah ini sudah terdeteksi sejak awal dan segera diperbaiki, mengingat pentingnya komunikasi dalam pemerintahan. Kemudian poin selanjutnya, pengakuan tanpa aksi nyata tidak cukup. Mengakui kesalahan tidak akan banyak berarti kita tidak diikuti dengan perbaikan yang konkret. Publik menunggu langkah-langkah yang sangat jelas seperti reformasi di tim komunikasi dan juga transparansi kebijakan atau strategi komunikasi yang lebih efektif. Untuk poin terakhir itu potensi pengalihan isu atau strategi politik. Ada kemungkinan bahwa pengakuan ini adalah bagian dari strategi politik untuk membangun cita rendah hati dan bertanggung jawab, namun tidak benar-benar berniat untuk memperbaiki komunikasi atau mengubah sistemnya. Baik, terima kasih, sekian yang bisa saya jelaskan tentang counter argumentatif dan juga argumentasi yang aku bisa sampaikan sama kalian semua. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Hai, saya Mutiara. Hari ini saya akan membahas 3 pola deduktif spesifik dari artikel tentang pengakuan Presiden Prabowo terkait buruknya komunikasi publik pemerintahannya. Yang pertama, silogisme kategoris, yaitu menyimpulkan sesuatu dari 2 kategori. Misalnya, premis mayor, semua pemimpin bertanggung jawab atas komunikasi pemerintahannya. Premis minor, Prabowo adalah pemimpin negara. Kesimpulan, jadi Prabowo bertanggung jawab atas komunikasi pemerintahannya. Lalu yang kedua, silogisme disjunktif, yaitu memilih satu dari 2 opsi. Contohnya, premis mayor, pemerintah Prabowo harus bekerja diam-diam atau langsung berkomunikasi ke publik. Premis minornya, pemerintah Prabowo memilih untuk bekerja diam-diam. Jadi kesimpulan, jadi pemerintah Prabowo tidak langsung berkomunikasi ke publik. Dalam hal ini, keputusan Prabowo untuk bekerja diam-diam menunjukkan bahwa komunikasi langsung ke publik bukanlah pilihan yang diambil oleh pemerintahannya. Lalu yang ketiga, silogisme hipotesis, menunjukkan sebab akibat. Contohnya, premis mayor, jika pejabat berasal dari luar dunia politik, maka mereka butuh waktu untuk menyesuaikan diri dalam komunikasi publik. Premis minor, pejabat Prabowo berasal dari luar dunia politik. Kesimpulan, jadi mereka butuh waktu untuk menyesuaikan diri dalam komunikasi publik. Penjelasan ini mendukung pernyataan Prabowo bahwa timnya masih beradaptasi karena latar belakang mereka sebelumnya bukan dari dunia politik. Nah, yang terakhir, yang keempat yaitu silogisme yang dipersingkat karena premis mayornya dianggap sudah diketahui. Contoh dari artikel, tim saya sudah bekerja meski tidak diliput media karena saya mau dinilai dari hasil. Jika dirinci premis mayor, pemimpin berbasis bukti hanya ingin dinilai dari hasil. Lalu premis minornya, Prabowo adalah pemimpin berbasis bukti. Kesimpulan, jadi Prabowo hanya ingin dinilai dari hasil. Melalui pola-pola deduktif ini, kita bisa memahami premis-premis yang ada dalam artikel tentang Prabowo. Premisnya adalah Presiden Prabowo mengakui bahwa komunikasi di pemerintahannya memang kurang baik. Kemudian ia menyatakan bahwa itu adalah tanggung jawabnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan Presiden Prabowo akan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki komunikasi pada pemerintahannya agar komunikasinya berjalan dengan efektif dan responsif terhadap masyarakat.
Argumen ini bersifat induktif karena kesimpulan diambil berdasarkan pengamatan terhadap pernyataan Presiden Prabowo mengenai kondisi komunikasi di pemerintahannya. Kesesatan berpikir informal yang muncul dalam topik Prabowo tentang komunikasi publik pemerintahan yang buruk adalah mengalihkan pembahasan. Contohnya, komunikasi publik kami buruk, tapi lihatlah pertumbuhan ekonomi yang baik dan stabilitas politik yang terjaga. Mempunyai penjelasan sebagai berikut. Alih-alih mengakui atau menjelaskan masalah komunikasi, pembicara mengalihkan topik ke pencapaian lain yang tidak relevan dengan kritik awal. Ada juga kesesatan ad hominem atau menyerang pribadi. Contohnya, kritika tentang komunikasi buruk ini hanya datang kepada media yang tidak suka dengan pemerintahan kami, yang mempunyai penjelasan menanggapi kritik dengan mencapai karakter atau motif pihak yang mengkritik suatu media, bukan menjawab substansi masalah. Ada juga kesesatan no trust statement atau generalisasi yang tidak jujur. Contohnya, pemerintahan yang baik tidak mungkin komunikasinya buruk. Jika ada yang mengeluh, berarti mereka tidak paham kerja keras kami. Yang penjelasannya itu mengubah definisi pemerintahan yang baik secara sepihak untuk menghindari kritik dengan menyatakan bahwa kritikus tidak paham. Kesesatan berpikir informal yang muncul dalam topik Prabowo tentang komunikasi publik pemerintahan yang buruk adalah mengalihkan pembahasan. Contohnya, komunikasi publik kami buruk, tapi lihatlah pertumbuhan ekonomi yang baik dan stabilitas politik yang terjaga. Mempunyai penjelasan sebagai berikut. Alih-alih mengakui atau menjelaskan masalah komunikasi, pembicara mengalihkan topik ke pencapaian lain yang tidak relevan dengan kritik awal. Ada juga kesesatan ad hominem atau menyerang pribadi. Contohnya, kritika tentang komunikasi buruk ini hanya datang kepada media yang tidak suka dengan pemerintahan kami, yang mempunyai penjelasan menanggapi kritik dengan mencapai karakter atau motif pihak yang mengkritik suatu media, bukan menjawab substansi masalah. Ada juga kesesatan no trust statement atau generalisasi yang tidak jujur. Contohnya, pemerintahan yang baik tidak mungkin komunikasinya buruk. Jika ada yang mengeluh, berarti mereka tidak paham kerja keras kami. Yang penjelasannya itu mengubah definisi pemerintahan yang baik secara sepihak untuk menghindari kritik dengan